Pagi harinya, Kenny terbangun di rumah menghampiri sang ibu yang sibuk memasak di dapur. Saat mereka berbincang, tiba-tiba telepon rumah itu berdering setelah sekian lama tak pernah berbunyi. Kenny mengangkat telepon itu hingga terdengar suara pria disertai bunyi sinyal yang bising dan lemah. Pria itu menuturkan jika semua penduduk tidak akan bisa keluar dari kota itu. Suara misterius itu juga berkata jika mereka telah datang untuk mengambil 3 hal. Ia meminta Kenny untuk menghentikan melodinya. Ia kembali berbisik mengatakan jika mereka akan menyentuh, merusak, dan mencuri. Kenny langsung menutup teleponnya tanpa tahu apa maksud dari semua itu. Anehnya, Kenny melihat banyak serangga di panci masak ibunya dan kotak musik itu berputar di atas meja. Salah satu serangga itu hinggap di tangan Kenny yang membuatnya ketakutan. Kemudian membangunkan Kenny yang mengigau di sofa dengan teriakan kencang. Kenny bangkit dari tidurnya menyadari ada bekas luka di tangan kiri di mana serangga di mimpinya itu menggigit tepat di area yang sama. Pagi itu Steve menemui Alice untuk memeriksa keadaan putranya itu. Alice sudah membaik dan berjalan-jalan di sekitaran rumah membuat Steve semakin khawatir. Alice tampak bersemangat setelah tahu Fatima hamil, namun belum memberikan kabar baik itu pada Stephen. Donna memanggil Steve untuk menangani Elgin yang hampir mati tenggelam di bak mandi tadi malam. Ia mengira Elgin sudah bosan hidup dan tidak mengakhiri petualangan. Steve bergegas masuk ke dalam kamar Elgin di mana pemuda itu sedang sibuk merajut benang. Steve meminta penjelasan tentang kejadian yang dialami Elgin semalam. Elgin berkata jika ia mengalami mimpi buruk sedang berendam di bak mandi dan sesuatu mendorongnya hingga tenggelam. Setelah tak sadarkan diri, seseorang menolongnya dengan mendobrak pintu kamar mandi. Elgin memuntahkan banyak air tak menyadari jika dirinya baru saja tenggelam sampai pingsan. Steve hanya menggelengkan kepala. Ia menunjukkan cairan empedu monster yang diperoleh dari klinik. Ia masih bingung dalam mencari cara untuk memasukkan cairan empedu itu ke dalam tubuh monster. Elgin berkata jika mereka bisa menggunakan peluru perak. So make some silver bullets. Di tempat lain, Jim mencoba merakit antena di drone milik Randall. Penumpang bus itu mempertanyakan tujuan dari eksperimen jika memang benar mereka terjebak di dalamnya. Jim menjelaskan jika eksperimen gila itu hendak mengetahui respon manusia ketika berada dalam kondisi terdesak. Ia menyontohkan Sarah yang awalnya gadis baik-baik berubah menjadi pembunuh setelah mendengar suara bisikan di telinga. Setelah kabel antena terpasang, Jim meminta Randall untuk menerbangkan drone-nya, namun hanya setinggi pucuk pohon dan tak bisa lebih tinggi lagi. Alright, bring it down. Jim merubah posisi antena agar lebih ringan saat dibawa terbang oleh drone itu. Randall mulai mencari tahu orang yang kemungkinan besar terlibat dalam eksperimen gila itu. Ia bertanya pada Jim siapa yang memberi aturan di kota saat ia pertama kali datang ke sana. Jim mengungkapkan mereka adalah Stephen, Donna, dan Pastor Katri. Jim berkata jika Pastor Katri meninggal di malam hari saat ada kawanan monster yang menerobos masuk ke rumah koloni. Randall meragukan kematian itu dan bertanya apakah Jim melihat langsung dengan kedua mata. Ia berpikir jika orang yang mati di kota adalah bagian dari eksperimen yang terlibat secara langsung. Ia mempertanyakan kematian Nathan yang tampak dibuat-buat. They pushed Sarah so far that she actually killed someone, which, maybe she did. Or Sarah menemui Steve di kantor polisi dan berkata jika ia hendak mengembara di hutan lagi. Ia ingin mencari jalan pulang dengan melakukan perjalanan yang lebih jauh dari sebelumnya. Sarah mendesak Steve untuk membiarkannya pergi karena ia benar-benar ingin membantu. Selain itu, Sarah tak punya tempat lagi di kota. Semua warga tak mau menemuinya bahkan mengusirnya pergi dari kota. Steve meminta Sarah untuk bertahan di gereja hingga semua teka-teki kehidupan terkuak satu persatu. No one even wants me here, and they're right, I shouldn't... Sesampainya di gereja tua, Sarah termenung menatap ornamen pemberian kakaknya. Jim masuk ke gereja itu dan mulai menanyai asal-usul Sarah. Gadis itu berkata jika ia dan kakaknya hendak pergi ke Boston sebelum tersesat di kota gaib itu. Sarah sendiri tinggal di Pennsylvania dan sempat bertengkar hebat dengan Nathan sebelum kakaknya itu menjemputnya pulang. Randall mulai mendesak Sarah untuk berbicara jujur apakah Nathan masih hidup. Sarah terhenyak mendengar pertanyaan itu. Tak berselang lama, Donna masuk ke gereja dengan membawa puluhan pakaian robek. Ia meminta Sarah yang gemar menjahit itu untuk memperbaiki semua pakaian warga itu. Randall langsung tertawa dengan penuh curiga. Ia bertanya mengapa Donna langsung datang saat ia hendak menginterogasi Sarah. Randall berkeyakinan kuat jika Donna adalah orang yang mengendalikan eksperimen gila itu dan bekerja sama dengan peneliti di balik layar.
Donna heran dengan tingkah pemuda itu dan memintanya untuk keluar dari gereja agar tidak mengganggu Sarah. Jim meminta maaf pada Donna dan membawa teman barunya itu pergi. You okay? Sarah bertanya pada Donna mengapa Randall dan Jim mengira Nathan masih hidup. Donna hanya bisa menghela nafas panjang. Sementara Jim menjelaskan jika Randall tidak bisa menuduh Donna begitu saja tanpa bukti yang kuat. Jim mengajak Randall untuk mengamati tingkah monster yang muncul dari hutan nanti malam. Randall harus menemui Jin di mobil RV-nya saat malam sudah menjelang dan mereka akan mengembara ke dalam hutan. Maybe you see some things they don't want us to see. Tabitha mengajak Jed pergi ke hutan tempat terowongan markas monster. Ia yakin melihat simbol itu di dalam terowongan dan terlukis besar di dindingnya. Jed meyakini ada rangkaian koneksi yang rumit, bukan hanya kebetulan semata. Ia membawa Tabitha untuk masuk ke terowongan bersamanya. Tabitha menolak karena penampakan monster tidur jauh lebih mengerikan daripada hantu anak kecil. I'm not gonna go back in there. No shit, you'd have to be crazy. Jed melenggang pergi untuk mencari Victor dan menanyakan terkait simbol monster itu. Di waktu yang sama, Victor menjemput Ethan di rumah untuk main bersama. Julie memanggil Ethan dan mengucap terima kasih karena Victor menyelamatkannya saat malam kekacauan terjadi. I never got to thank you for everything you did that night at Colony House. Ethan menemui Victor dan berkata jika ia akan membantu Butian di restoran. Victor membawakan sesuatu di dalam tasnya dan meminta Ethan untuk mencoba. Ternyata Victor memberikan mantel miliknya dulu agar Ethan tetap hangat di saat musim dingin tiba. Ethan mengenakan jaket milik Victor kecil dan menukarnya dengan lukisan. Ternyata Ethan memberi lukisan dirinya sendiri dengan bertuliskan namanya. Victor menolak pemberian Ethan sembari berkata jika gambar itu digunakan untuk mengenang benda yang hilang. Ethan berkata jika ia hilang nanti, ia tak mau dilupakan dan memberikan gambar itu pada Victor. Julie membawa Ethan dan Victor ke restoran bersama. Nice jacket. Thanks. Sesampainya di sana, Julie dan Ethan melipat kain lap sementara Victor menata makanan ke atas meja. Ethan menemukan sesuatu di jaketnya berupa mainan anak-anak. Ethan memberikan mainan itu pada Victor yang ternyata sudah mencari mainan itu sedari lama. Saat menyentuh mainan itu, Victor teringat dengan kejadian di masa lalu di mana ibu selalu menyuruhnya untuk jadi pemberani. Tak berselang lama, Jed masuk ke restoran dan langsung menodong Victor dengan berbagai pertanyaan. Victor melenggang pergi sembari berkata jika ia sudah memberitahu semua yang ia tahu tentang simbol itu. Victor melenggang pergi di hari yang berkabut hingga Jed dan Tabitha mengikuti langkah cepat pria itu. Karena Victor bungkam dan tak mau bicara, Jed sangat kesal dibuatnya. Ia hampir memukul Victor yang ternyata tak memiliki niat untuk kembali ke dunia asalnya. This is my home. Victor justru berkata jika kota game itu sudah menjadi rumah baginya. Tabitha terpaksa mengejar Victor yang melenggang pergi tanpa sepatah kata. Di restoran, Julie dan Ethan masih sibuk membantu pekerjaan Butian menyajikan makanan bagi para pengunjung. Jim datang menemui anak-anaknya untuk menemui Tabitha. Julie berkata ibunya sedang pergi ke rumah koloni setelah berdebat dengan Jed dan Victor. Jim berpamitan dengan Julie bahwa nanti malam ia akan tidur di mobil RV dengan menggunakan jimat pelindung untuk mencari jalan pulang. Ia meminta Julie untuk mengabarkan hal itu pada Tabitha. Julie menaruh harapan besar pada sang ayah dan meminta Jim untuk tetap berhati-hati selama bermalam di dalam mobil. Setelah berpamitan dengan putrinya, Jim menemui Donna di jalanan dan menegaskan rencananya nanti malam. Ia menegaskan hanya ingin mencari jawaban tentang misteri di kota gaib seperti yang lain. Donna mulai curiga jika Jim mempengaruhi Randall dengan teorinya di mana kota mereka adalah eksperimen gila. Donna memperingatkan jika Randall masih terlalu labil untuk menerima pemikiran dan ide semacam itu. Jim berjanji jika ia tak akan menceritakan suara di radio itu pada Randall. Ia hanya ingin mencari jalan pulang. Dari kejauhan, Randall bisa melihat Donna dan Jim berbicara berdua hingga membuatnya semakin curiga. Victor yang berada di kamar teringat dengan kejadian masa lalu saat ibunya masih hidup. Sore itu, ibu menyembunyikan Victor kecil di ruang bawah tanah dan memberi pensil warna agar Victor bisa menggambar sembari menunggu ibu kembali. Ia meminta Victor untuk berdiam di terowongan dan jangan keluar sampai pagi menjelang. Setelah berpelukan, Victor hanya bisa termenung melihat sang ibu berlari keluar dari terowongan gelap itu. Victor tertunduk di tembok berharap ibunya segera kembali dengan selamat.
Tak berselang lama, Tabitha mengetuk kamar Victor untuk berbicara berdua dengannya. Tabitha bertanya mengapa Victor tidak memberitahu Jade tentang simbol itu yang mereka lihat berdua di markas monster bawah kota. Victor berkata seharusnya orang-orang tidak mencari jawabannya karena tak akan ada jalan keluar. Victor membawa Tabitha ke mobil ibunya untuk melihat gambar masa kecilnya di saat ibunya tiada. Ia ingin menunjukkan rahasia kelam di masa lalu yang pernah menimpa hingga membuat Victor trauma hebat. Di saat mereka melenggang pergi, Steve bertamu ke rumah Kenny untuk mengajaknya ke klinik memeriksa bangkai monster. Setelah mendapat ide dari Elgin, Steve hendak mencoba melumuri peluru dengan cairan empedu monster itu dan menembakkannya ke monster yang masih hidup. Tampaknya mereka butuh cairan empedu lebih banyak lagi dan bergegas pergi ke klinik. Sementara itu, Mariel masih sakau berat apalagi setelah mendengar ada sesuatu yang bergerak di ruang bawah tanah. Suara itu berasal dari tempat penyimpanan bangkai monster yang berada di ruang paling ujung. Steve dan Kenny langsung memeriksa kamar itu dan mengedap masuk ke dalam kamar. Bangkai monster yang terbaring di atas meja bedah tampak menggeliat seolah ada benda besar berjalan-jalan di sana. Steve memberanikan diri untuk membuka selimut kain putih yang melingkupi jasad itu dan ternyata ratusan serangga aneh bersayap muncul secara misterius dari rongga perut bangkai itu, entah dari mana asalnya. Mereka kembali naik ke atas di mana Kenny menceritakan mimpinya yang melihat serangga itu sama persis berada di dalam panci ibunya. Ia juga menunjukkan luka di tangan yang disebabkan oleh gigitan serangga dalam mimpinya. Donna masuk klinik untuk meminta aspirin dan terkejut melihat wajah semua orang ketakutan. Steve terpaksa bercerita pada Donna dan membawa wanita itu masuk ke dalam ruang penyimpanan mayat. Mereka masuk ke ruangan gelap itu di mana semua serangga yang merayap di tubuh bangkai monster itu menghilang entah kemana. Donna takjub melihat bangkai monster mengerikan terbaring tak bergerak di sana. Sementara Steve bingung mencari keberadaan serangga yang sangat banyak itu hilang dari tubuh monster. Donna meminta Steve untuk membakar bangkai monster saat itu juga sebelum malam datang. Ia tak mau ada warga yang curiga tentang keberadaan mayat monster di sana. Mereka membungkus bangkai monster itu dengan kain dan membawanya ke hutan dengan gerobak dorong. Sebelum pergi, Steve memperingatkan jika nanti malam mereka harus bergiliran jaga dan jangan membiarkan siapapun sendirian di dalam kamar. Ia juga meminta Christy dan Mariel untuk bermalam di rumah koloni agar tidak terjadi hal yang buruk pada mereka. Sementara Kenny akan membawa Sarah ke kantor polisi dan bermalam di sana. Donna melenggang pergi untuk kembali ke rumah koloni sementara Steve dan Kenny membawa bangkai itu. Tanpa mereka sadari, Randall mengintip dari balik klinik curiga akan sesuatu di dalam benaknya sendiri. Di tempat lain, Tabitha dan Victor sudah berada di dalam mobil ibu yang penuh dengan kenangan masa lalu. Victor berkata jika ia hendak membantu Tabitha karena Ethan adalah teman baiknya. Namun, ia sendiri terlalu takut untuk mengenang masa lalu. Tabitha menemani Victor di sampingnya dan menguatkan pria itu agar mau mengingat kembali kejadian berat yang dulu pernah dialaminya. Victor membuka pintu bagasi mobil dan melihat puluhan lukisan di secari kertas usang. Ia kembali teringat saat ibunya berkata agar Victor kecil memberanikan diri untuk melewati teror di sepanjang malam. Victor mulai panik dan menangis saat menemukan gambar antara ia dengan Eloise, adik perempuannya. Ternyata lukisan yang tersimpan di bagasi mobil itu adalah milik adiknya, di mana ibu memberikan pensil dan pulpen agar Eloise menggambar bersama Victor di dalam gua. Victor menangis sedih hingga tertunduk tak bersuara. Ia ingat betul saat ibunya memeluk mereka berdua dan berlari keluar terowongan. Eloise ikut pergi menyusul ibunya hingga pulpen berkaki merah itu tertinggal di sana. Victor terlalu takut untuk keluar dari terowongan itu dan hanya bisa menunduk di pojokan. Ia menjemput pulpen adiknya sembari memanggil Eloise untuk kembali. Di waktu yang sama, Donna baru sampai di rumah koloni dan hendak masuk ke dalam. Tiba-tiba Randall menyapa dari belakang dan meminta waktu untuk bicara empat mata. Sementara itu, Steve menuangkan bensin ke bangkai monster itu dan menyerahkan obor kepada Kenny. Mereka membakar bangkai itu di depan mata hingga kering tak bersisa. Di tempat lain, Tabitha menyusun semua gambar di bagasi mobil Victor untuk membaca kejadian masa lalu. Victor masih terngiang dengan malam saat Eloise pergi menyusul ibunya. Victor menyalahkan diri sendiri yang tidak bisa melindungi Eloise dan tetap bersembunyi di terowongan hingga pagi menjelang. Tabitha menemukan gambar mercusuar di mana Victor berkata Eloise melihat ibunya pergi ke dalam menara itu semalaman.
Ibu pergi ke mercusuar itu untuk menyelamatkan anak-anak yang terkunci di dalam sana. Karena hari semakin petang, Butian menutup restoran dan pulang bersama Julie dan juga Ethan. Mereka bertemu Candy dan Steve yang baru usai membakar mayat monster. Saat hendak pergi, mereka mendengar suara teriakan dari rumah Reggie. Pria itu keluar dengan baju bernoda darah sambil berteriak minta tolong. Sebelum malam tiba, Jim pergi ke hutan untuk bermalam di mobil RV-nya. Tak disangka, ia melihat ada noda darah di jok mobil van milik Donna dan berteriak memanggil Randall. Suara Donna menyahut dari kejauhan yang ternyata Randall yang curiga menyekap Donna dan mengikat tubuh wanita itu ke pohon dengan ancaman pisau kecil. Randall berkata pada Jim jika ia memiliki rencana baru. New plan.